Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik? Alhamdulillah baik. Sekarang kita lanjutin lagi pertemuan minggu kemarin. Minggu kemarin kita telah membahas singkat dan umum tentang relativitas. Sekarang kita lebih mendalam lagi untuk lebih lebih mantap lagi untuk pertemuan ini. Kan saya sudah mengirimkan tuh link tentang di Google Classroom 2 hari kemarin. Apakah adik-adik sudah menjawabnya? Sudah. Berarti sekarang kita bisa kita lihat jawabannya dulu terlebih dulu, adik-adik. Adik-adik sendiri ingat nggak pertanyaannya seperti apa? Ya udah deh. Sekarang saya kasih pertanyaannya aja. Nanti kalian adik-adik yang itu ya yang jawab ya. Ya. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana Newton mendefinisikan relativitas? Siapa yang mau menjawab? Saya Pak. Ya silakan. Pada realitas Newton, semua besaran akan sama saat diukur oleh pengamat yang diam maupun pengamat yang bergerak, Pak. Jadi kalau di Newton sendiri bahwasanya yang diam, pengamat yang diam maupun yang pengamat yang bergerak itu nanti hasilnya itu akan tetap sama. Kalau dilihat dari relativitas Newton itu ada sedikit kata kunci di situ. Kata kuncinya itu adalah sama. Untuk yang pertanyaan kedua, apa yang mendasari relativitas Einstein itu? Relativitas Einstein bisa dijabarkan. Siapa yang mau menjawab? Saya Pak. Ya. Percobaan Michelson-Morley. Percobaannya itu mendapatkan apa itu? Mendapatkan fakta. Faktanya fakta gimana tuh? Fakta itu adalah cahaya memiliki kecepatan yang tetap dan sama untuk semua pengamat. Jadi kalau di percobaan siapa tadi? Percobaan Michelson-Morley. Jadi kalau di Michelson-Morley itu dia memiliki cahaya itu memiliki kecepatan yang tetap gitu untuk pengamat dan semua pengamat walaupun di bumi maupun di luar angkasa itu memiliki kecepatan yang tetap. Dari percobaan ini makanya Einstein setelah membuat postulat dan itu menjadi pertanyaan ketiga. Dari pertanyaan ketiga itu siapa yang akan mau jawab? Saya Pak. Ya. Postulat pertama, hukum fisika dapat dinyatakan dalam persamaan yang berbentuk sama dalam sebuah kerangka acuan inersia. Postulat kedua, kecepatan cahaya dalam ruang hampa sama besar untuk semua pengamat, tidak tergantung dari keadaan gerak pengamat itu. Kecepatan cahaya di ruang hampa sebesar C sama dengan 3,10 meter per sekon. 3 kali 10 3 kali 8 meter per sekon. Jadi untuk postulat pertama itu ada kata kunci di situ. Kata kunci di situ adalah titik acuan. Bahwasanya kita bisa mendefinisikan rumus-rumus fisika itu sama asalkan titik acuannya sama. Misalkan saya akan mendefinisikan misalkan Newton relativitas. Jadi nantinya kita saya Bapak dengan Fadil itu harus memiliki titik acuan yang sama untuk dapat
memiliki persamaan yang sama gitu, menghasilkan persamaan yang sama. Untuk postulat kedua bagaimana? Coba bisa diulang lagi. Postulat kedua, kecepatan cahaya dalam ruangan hampa sama besar untuk semua pengamat, tidak tergantung dari keadaan gerak pengamat itu. Kecepatan cahaya di ruang hampa sebesar C sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Jadi sebelum Einstein melakukan percobaan, ada salah satu percobaan yang dulu yang bilang bahwasannya itu cahaya itu membutuhkan media untuk merambat, dan media tersebut pada percobaan itu disebut ether. Pada percobaan Michel dan Morley itu membedakan, dia ingin membuktikan bahwa ether itu benar-benar medium, akan tetapi malah sebaliknya percobaan Morley dan Michel dan Morley itu malah mendapatkan fakta yang baru, dan fakta yang baru itu Einstein menjabarkan dengan transformator Lorentz. Transformator Lorentz itu dapat mendapatkan bahwasannya kecepatan itu tidak membutuhkan medium untuk merambatnya, dan memiliki kecepatan yang sama untuk pengamat yang di ruang hampa, pengamat yang lain, asalkan cahaya itu di ruang hampa gitu. Jadi untuk materi yang kemarin itu kan tentang relativitas, tentang gambaran relativitas. Sekarang kita masuk lebih dalam lagi, karena dari akibat dari postulat dari Einstein tersebut akan mendapatkan 4 akibat dari postulat Einstein itu ada 4 gitu. Misal yang pertama adalah kecepatan relatif, kedua adalah kontraksi panjang, yang ketiga adalah massa relatif, yang keempat apa lagi? Lupa. Tuh, yang di bawah, atas. Terus massa panjang benda, waktu relatif gitu. Jadi ada 4 itu akibat dari postulat itu. Tapi sekarang kita nggak membahas keempat-empatnya, kita hanya membahas tentang kecepatan relatif dan kontraksi panjang. Sebelumnya adik-adik silakan melihat video tentang relativitas. Selamat siang saudara, kembali lagi dengan berita terkini. Pada November 2012, NASA memilih astronot Scott Kelly untuk misi 1 tahun pertamanya. Scott menghabiskan 1 tahun di Stasiun Luar Angkasa Internasional, sementara saudara kembar identiknya Mark tetap berada di bumi. Ketika Scott kembali ke bumi, dia terlihat lebih muda dan lebih tinggi dari kembarannya. Berikut wawancara Scott dan Mark Kelly. The human body and the human mind are capable of long trips in space right now, what we do know. People do really well on space missions, but it's the physiological, the medical stuff, the stuff like radiation and loss of bone mass and muscle mass and density. You know, it's those things that we need to figure out. Perjalanan ke luar angkasa yang telah dilakukan oleh Scott membuktikan bahwa tubuh manusia dan kemampuan berpikir manusia mampu untuk melakukan perjalanan jauh ke luar angkasa seperti yang telah ia lakukan. Mark dan Scott identik, tetapi dengan mencapai terdapat perubahan fisik dan emosional setelah beberapa bulan melakukan perjalanan ke luar angkasa. Secara medis, tubuh manusia berkembang karena pengaruh gravitasi bumi. Ketika di luar angkasa dalam waktu yang lama, maka di sana tidak terpengaruh gravitasi bumi yang bekerja, sehingga mengakibatkan tulang mudah patah, melemahnya fungsi hati, dan berubahnya bentuk mata. There's a lot more time in space now. By far. I mean, Scott did Mereka berlatih di ruang uji coba luar angkasa sekitar 6 bulan sebelum melakukan perjalanan ke luar angkasa. Mark dan Scott melakukan
melakukan serangkaian tes medis dan psikologis selama uji coba, mulai dari mengukur densitas tulang hingga mengetahui kondisi mata dengan sonogram. Setelah kembali dari luar angkasa, Scott berpikir bahwa menurut teori Einstein, Scott menjadi sedikit lebih muda. Setelah menyaksikan hasil wawancara dari Mark and Scott Kelly, menurut Anda, science or fiction? Dari relativitas khusus yang dikemukakan oleh Einstein mencakup kontraksi massa, kontraksi panjang, dan dilatasi waktu. Oh iya, dilatasi Astronot waktu yang aja. melakukan perjalanan ke luar angkasa dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya akan mengalami waktu yang lebih lambat jika dibandingkan dengan manusia yang ada di bumi. Namun demikian, karena pesawat luar angkasa yang ditumpangi Scott memiliki kecepatan yang relatif kecil jika dibandingkan dengan kecepatan cahaya, maka perbedaan waktu yang dirasakan Scott dan Mark tidak terlalu besar. Lantas, bagaimana cara kita menentukan kecepatan cahaya? Mari saksikan eksperimen. Dari video tadi, adik-adik mendapatkan permasalahan apa yang bisa dilihat dari video tersebut? Saya Pak, masalahnya tuh kenapa waktu di bumi dan di luar angkasa itu berbeda walaupun dia itu kembar. Itu kenapa? Ya, itu. Yang kedua, ada yang lain? Nah, terus itu apa sebabnya? Coba kalian tulis dulu pertanyaannya, permasalahan. Tapi tulis nama lengkap, kelas, dan sekolah. Ya. Tulis pertanyaan. Iya. Seperti yang tadi gue bilang. Sudah? Itu kan suatu permasalahannya. Untuk bisa menjawab suatu permasalahan itu, menurut kalian materi apa yang sesuai dengan permasalahan tersebut? Silakan adik-adik tinggal menulis saja di pertanyaan nomor 2. Jadi kalau bisa saya bantu, itu mah sebenarnya materi tersebut itu sangat berkaitan dengan postulat Einstein gitu. Jadi akibat dari postulat Einstein itu sebenarnya apa gitu? Yang materi itu yang akan bisa menjawab untuk permasalahan yang ada gitu ya.
kalau kesulitan nanti bilang aja ya. Tapi sebenarnya mah kalau untuk bisa menjawab pertanyaan yang tadi mah kalian tinggal itu aja, lihat akibat dari postulat Einstein gitu, apa akibatnya tuh nantinya bagaimana. Akibat postulat Einstein. Pada postulat Einstein telah dijelaskan bahwa besaran yang tetap dan sama untuk semua pengamai hanyalah kecepatan cahaya. Berarti besaran lain tidaklah sama. Besaran-besaran itu diantaranya adalah kecepatan relatif benda, panjang, benda, waktu, massa, dan energi. Ya, jadi kalau materi yang bisa kalian untuk bisa menjawab tentang permasalahan yang kalian ajukan tadi itu adalah satu, yang pertama adalah kecepatan relatif, yang kedua adalah kontraksi panjang, yang ketiga adalah dilatasi waktu, dan yang keempat ada massa relatif gitu. Silakan kalian tulis seperti itu. Berarti untuk materinya ada 4 tentang kecepatan relatif gitu. Dan untuk lebih rincinya lagi silakan adik-adik lihat buku yang sudah saya share yang semalam kepada adik-adik tentang kecepatan relativitas itu bagaimana untuk bisa menjawab tentang pertanyaan adik gitu. Makanya dari 4 besaran tersebut akan bisa menjawab pertanyaan ada yang seperti apa? Kenapa waktu di bumi dan di luar angkasa itu berbeda walaupun itu kembar? Yang keduanya apa sebabnya? Itu bisa dijelaskan oleh silakan adik-adik menjabarkan tentang keempat itu. Nanti saya akan pandu bagaimana bisa menjawabnya gitu, bisa menjawab permasalahan yang adik-adik ajukan. Silakan jelaskan tentang kecepatan relatif, tentang kontraksi panjang dan dilatasi waktu, dan massa dan energi relatif. Silakan adik-adik menjelaskan satu persatunya. Untuk lebih fokusnya lagi, sekarang kita lebih fokus dulu ke kecepatan relatif dan kontraksi panjang. Silakan adik-adik baca bukunya dan cari referensi lain, bisa di Google, bisa di manapun. Lebih utama lagi kalau di Google pakai Google Scholar biar banyak referensi tentang yang adik-adik ajukan gitu.
Jadi kalau itu kecepatan relatif itu bagaimana sih kalau di buku itu? Kalau di buku ini perhatikan dulu. Jika ada sebuah pesawat dalam kurung acuan 0 Aksen. ya 0 aksen yang bergerak dengan kecepatan v terhadap bumi acuan 0 dan pesawat melepaskan bom dalam kurung benda dengan kecepatan tertentu, maka kecepatan bom tidaklah sama menurut orang di bumi dengan orang di pesawat. Kecepatan relatif itu memenuhi persamaan. Jadi gini, kita misalkan saya, Fadil, Aman pergi ke luar angkasa Ya. menggunakan pesawat ulang-alik atau pesawat luar angkasa gitu, dengan kecepatan yang hampir mendekati kecepatan cahaya. Jadi si Aman melemparkan bom gitu ke luar angkasa dengan kecepatan lemparannya itu hampir mendekati kecepatan cahaya. Maka nanti Fadil yang mengamati di bumi itu akan berbeda kecepatannya dengan Aman yang melihat Di luar angkasa. Itu yang dinamakan kecepatan relativitas. Makanya harus memiliki titik acuan. Titik acuannya itu bisa di bumi, bisa di benda yang bergerak. Benda bergerak itu seperti ya kayak pesawat luar angkasa. Kalau di kehidupan sehari-hari biasanya kayak gini contohnya itu. Ada kereta. Misalkan Aman naik kereta gitu. Fadil di stasiun. Kereta itu berjalan, tapi Aman juga berjalan. Menurut Fadil, Aman itu berjalannya lebih cepat, padahal mah Aman cuma berjalan, tapi Fadil melihat Aman itu sedang berlari. Seperti itu. Jadi titik acuannya itu kita harus melihat apakah titik acuannya itu bisa pengamat yang diam atau pengamat yang lagi bergerak gitu. Seperti itu untuk kecepatan relativitas. Untuk persamaannya bagaimana? Rumusnya Vx dan Vx akan aksen. Kalau Vx kecepatan benda relatif terhadap coba kalian tulis dulu apa sih rumusnya bagaimana? Rumus untuk kecepatan relatif. Untuk Vx-nya itu apa? Ada keterangannya tuh. Vx-nya kecepatan benda relatif terhadap pengamat yang diam ya. Iya. Jadi pengamat yang untuk diam. Vx-nya itu untuk Fadil misalkan. Fadil tuh mau lihat bagaimana sih kecepatannya itu. Vx. Jadi Vx-nya itu jadi untuk pengamat yang diam aja, kecepatan untuk pengamat yang diam. Yang Vx aksennya apa itu? Vx aksennya kecepatan benda relatif terhadap pengamat bergerak. Jadi yang bergeraknya itu Aman tuh melihat bom itu seperti apa gitu, kecepatannya seberapa gitu. Jadi kan bisa diukur gitu nantinya dengan alat gitu. Untuk C-nya kecepatan cahaya. Untuk P-nya Kecepatan pengamat bergerak 0 action
relatif terhadap pengamat diam. Jadi apa kecepatan pengamat bergerak ya. Jadi aman melihat Fadil gitu, kecepatannya berapa gitu. Dari aman tuh melihatnya tuh Fadil tuh kecepatannya berapa gitu. Jadi seperti itu. Jadi kalau mau mencari untuk kecepatan di pengamat yang diam pakainya yang sini. Kalau untuk yang mencari apa namanya pengamat bergerak tinggal di oper-oper aja gitu, tinggal dirubah-rubah aja, tinggal dioperasikan, tinggal matematikanya. Itu seperti itu untuk kecepatan relatif. Untuk yang kedua apa? Kecepatan kontraksi panjang. Kontraksi panjang adalah penyusutan panjang suatu benda menurut pengamat yang bergerak. Penyusutan ini memenuhi persamaan berikut. Jadi kalau untuk kontraksi panjang itu lebih ke yang bergerak. Jadi untuk kecepatan yang orang-orang yang bergerak itu jadi kalau untuk kontraksi panjang itu si pengamat yang aman nih, misalkan nih untuk melihat bom yang dilemparkan itu malah ada penyusutan gitu. Jadi si ukurannya itu aman tuh melihatnya itu menyusut Lebih kecil berarti ya, Pak? kecil, bukan sama dengan yang dilemparkannya gitu. Itu relatif, makanya kecepatan kontraksinya tuh kontraksi panjang itu kayak menyusut gitu. Padahal mah untuk pengamat yang diam itu ya sama. Tuh. Untuk persamaannya bagaimana? Rumusnya? L sama dengan L 0 kuadrat 1 Akar itu teh. Iya, akar akar kuadrat 1 per satu kurangi P 1 kurangi P V pangkat 2 per C pangkat 2. Silakan tulis rumusnya. Nah, jadi adik-adik bisa menyimpulkan nggak kenapa gitu? Tadi kan kenapa bahwasanya teh apa permasalahannya kenapa Waktu di bumi dan di luar angkasa itu berbeda walaupun itu kembar. Kalau yang tadi kan lihat bahwasanya teh nggak terlalu nggak terlalu menonjol perbedaannya, tapi ada, kalau diteliti lagi ada perbedaan bagaimana ada penyusutan lebih tinggi kan yang itu setelah pulang lagi, dan umurnya lebih muda gitu, karena itu kecepatan di sana itu kecepatan pesawatnya itu hanya kecil sekali untuk mengikuti kecepatan cahaya, makanya perbedaannya sangat kecil. Yang kedua, kenapa lebih tinggi ya karena ada kontraksi panjang, ada peristiwa kontraksi panjang. Untuk menjawab pertanyaan yang Ade ajukan tadi, jadi untuk kesimpulan pertemuan hari ini, kecepatan untuk pengamat yang diam dan bergerak itu sangat tergantung dengan titik acuan, maupun itu kecepatannya, kecepatan yang misalkan ada bom yang dilemparkan di luar angkasa, beda dengan akan pengamat yang bergeraknya itu, yang melemparkannya itu akan berbeda kecepatannya dengan kecepatan yang di bumi. Adik-adik bisa lebih akan mempelajari lagi. Nanti saya akan memberikan satu soal atau tugas untuk di rumah. Nanti saya akan kirimkan lagi link untuk Google Classroom-nya. Adik-adik bisa buka di rumah
bisa lebih mengeksplor lagi tentang pengetahuan tentang kecepatan relatif dan kontraksi panjangnya. Nanti adik-adik harus lebih giat lagi untuk mencarinya. Jangan hanya dalam satu buku saja, adik-adik harus bisa mengeksplor lebih jauh lagi ke buku-buku yang lain atau ke referensi-referensi lain. Banyak kok percobaan yang ada. Atau nanti kita praktek langsung di lab bagaimana cahaya itu dibilang sama kecepatannya untuk pengamat yang bergerak di ruang hampa gitu. Nanti kita akan praktek di lab, tapi untuk waktunya saya belum tahu karena labnya juga sedang dipakai untuk kelas 11 dan kelas 10. Nanti saya koordinator lagi ke guru labnya. Nanti saya akan koordinasi lagi dengan kalian. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang dirasati waktu dan massa dan energi relatif. Untuk lebih bagaimana bisa menjawab pertanyaan yang kenapa sih umurnya bisa berjauh beda gitu. Nanti akan dijawab di dirasati waktu dan massa dan energi kinetik. Akan lebih jelas lagi. Sekian untuk pertemuan kali ini. Nanti untuk tugasnya saya kirim di Google Classroom. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.